Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Bapak? Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Dalam materi kita hari ini adalah pengertian iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran kita tidak lain adalah agar kalian semua mengetahui bahwa selain manusia, tumbuhan, hewan, masih ada lagi ciptaan Allah yang lain, yaitu makhluk gaib yang disebut dengan malaikat. Baik, karena kemudian tujuan yang lain adalah agar kita percaya dan meyakini bahwa malaikat dan makhluk gaib lainnya juga sama-sama ciptaan Allah. Antara lain selain malaikat adalah jin dan iblis. Mereka itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Baiklah anak Bapak semua, selanjutnya masuklah kita kepada materi kita, yaitu iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat berarti kita mempercayai dan kita membenarkan di dalam hati kita dengan sepenuh hati kita bahwa memang malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya malaikat itu diciptakan Allah dari yang namanya nur atau cahaya. Dan hukum beriman kepada malaikat ini adalah wajib, karena ini merupakan perintah Allah, salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Baiklah anak Bapak, selanjutnya materi kita yaitu tentang mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya. Tugas malaikat adalah secara garis besar menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Malaikat selalu senantiasa beribadah dan selalu bertasbih, mengagungkan, memuji asma Allah, dan malaikat selalu taat melaksanakan tugas dan perintah Allah. Baiklah, selanjutnya dari materi malaikat ini Bapak akan menjelaskan tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Untuk diketahui bahwa ada 10 nama malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama, nama malaikatnya adalah malaikat Jibril. Tugas dari malaikat Jibril adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan kepada para rasul. Yang kedua, namanya adalah malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki
kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Salah satunya malaikat Mikail ini adalah mengatur bagaimana cuaca, keadaan hujan, angin, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil ini adalah meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi tugasnya adalah meniup trompet sangkakala, dan trompet itu ditiup beberapa kali pada saat akan terjadi hari kiamat. Kemudian selanjutnya pada saat manusia akan dikumpulkan kembali. Malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Israel. Tugas dari malaikat Israel ini adalah mencabut nyawa manusia atas izin Allah dan menghapus nama manusia tersebut dalam kehidupan. Malaikat selanjutnya adalah malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini tugasnya adalah menanyai manusia yang berada di dalam kubur. Selanjutnya malaikat yang berikut adalah malaikat nakir. Malaikat nakir ini bertugas sebagai penyiksa ataupun yang memberikan sanksi kepada manusia yang tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar. Dan ini adalah manusia-manusia yang ketika hidupnya selalu penuh dengan dosa. Malaikat yang berikut adalah namanya malaikat raqib. Tugas malaikat raqib ini adalah mencatat amal baik dari perbuatan manusia. Selanjutnya adalah malaikat atid. Tugas malaikat atid adalah mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Jadi kedua malaikat ini sama-sama mempunyai tugas di dalam kubur. Selanjutnya adalah malaikat Malik. Tugas dari malaikat Malik ini adalah menjaga pintu neraka. Ya, artinya tidak sembarang manusia bisa masuk ke dalam pintu neraka tanpa izin daripada malaikat Malik. Dan malaikat Malik ini adalah malaikat yang paling kejam, yang tegas terhadap manusia yang zalim. Dan malaikat yang terakhir adalah namanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya adalah menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi itulah 10 malaikat ciptaan Allah beserta tugasnya masing-masing. Sebenarnya anak bapak semua, malaikat itu jumlahnya lebih dari 10, ratusan bahkan ribuan. Tapi perlu kalian ingat bahwa hanya ada 10 malaikat yang benar-benar wajib kita imani keberadaannya. Baiklah anak bapak semua, selanjutnya setelah kita mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya, selanjutnya mari kita sama-sama mempelajari daripada sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah.
Yang kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin, laki-laki kah atau perempuan kah. Artinya malaikat itu berbeda dengan manusia. Selanjutnya yang ketiga, malaikat tidak butuh makan, minum, dan tidur. Selanjutnya yang keempat, malaikat tidak mempunyai nafsu. Artinya malaikat itu tidak perlu yang namanya pasangan hidup. Yang kelima, malaikat selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat itu dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, malaikat itu selalu benar dan tidak pernah bohong. Yang kedelapan, malaikat selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang kesembilan, malaikat itu tidak beranak, tidak berayah, tidak beribu, karena malaikat tidak pernah menikah. Dan yang ke-10 yang terakhir, malaikat itu selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah sekalipun membangkang atau menentang perintah Allah. Kita pelajari, setelah kita pahami tentang sifat malaikat, sekarang masuk kita kepada perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Siapa itu makhluk gaib lainnya? Bisa jin, iblis, dan setan. Baik, mari kita sama-sama membandingkan satu persatu. Pertama, malaikat. Asal kejadian, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat-sifatnya selalu taat kepada perintah Allah. Yang kedua, tidak pernah atau tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, selalu bertasbih dan tidak sombong. Selanjutnya, dari tujuan penciptaan, malaikat itu diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu untuk malaikat. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita pahami tentang jin, iblis, dan setan agar kita tahu perbedaannya nanti. Dari asal kejadian, jin, iblis, dan setan Allah ciptakan dari nar atau api. Kemudian untuk sifat-sifatnya, yang pertama, diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang. Yang kedua, sifatnya adalah sombong, ingkar, menentang, serta durhaka dan senantiasa menyesatkan manusia. Itulah sifat daripada jin, iblis, dan setan. Tujuan penciptaan baik iblis dan setan serta jin pada awalnya adalah agar selalu beribadah dan taat kepada perintah Allah dan mematuhi perintah Allah. Tapi karena sombongnya, iblis dan setan selalu menjadi makhluk pembangkang dan menjadi makhluk yang terkutuk. Perlu diingat anak-anak, untuk jin itu ada namanya jin muslim dan ada namanya jin kafir. Jin muslim adalah jin yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Sedangkan jin kafir itu adalah jin yang selalu bersekutu dengan iblis dan setan. Demikian tentang penjelasan perbedaan antara malaikat dan makhluk gaib lainnya.
Baiklah anak Bapak, sebelum kita tutup materi kita, yang terakhir adalah mari kita sama-sama mempelajari hikmah beriman kepada malaikat. Langkah beriman kepada malaikat selanjutnya adalah bagaimana kita menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sesungguhnya ada makhluk lain selain daripada manusia, yaitu malaikat. Yang mana malaikat itu akan selalu mengawasi manusia. Antara lain adalah malaikat Rakib dan Atid dan malaikat-malaikat lainnya. Baiklah anak Bapak, secara terperinci mari sama-sama kita uraikan satu persatu hikmah daripada beriman kepada malaikat. Yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, kesucian dan keagungan serta kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan orang mukmin. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita hari ini. Anak Bapak, lain waktu akan kita sambung kembali. Yang jelas Bapak sudah sampaikan kepada kalian tentang pentingnya beriman kepada malaikat dan Bapak sudah jelaskan tentang malaikat dan tugas-tugasnya serta sifat-sifat daripada malaikat serta perbedaan antara malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Demikian materi kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.